Pagi ini kita akan merilis ada beberapa kasus pengungkapan yang berteman dari Krimsus Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit 4 Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Yang pertama, satu pengungkapan tindak pidana manipulasi data yang seolah-olah otentik melalui media elektronik. Intinya adalah mengundang orang yang berminat untuk direkrutmen atau mau bekerja di beberapa perusahaan. Tetapi di sini yang kami amankan adalah satu perusahaan bank, ya, Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Ini awal mula kita melakukan penyelidikan, tetapi setelah kita lakukan penangkapan dan pendalaman, ternyata tersangka ini bukan hanya di Bank Negara Indonesia saja, bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan bank lain dan juga perusahaan-perusahaan bahkan BUMN, ya, BUMN yang dilakukan penipuan melalui media elektronik dengan mengundang orang-orang, menjanjikan akan bisa membuat orang bekerja, ya, melalui media sosial, tetapi dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu, termasuk berapa yang harus disiapkan. Ya, ini kejadian sekitar 1 Februari yang lalu tahun 2021. Ini berdasarkan laporan dari BNI sendiri dari gedung Geraha BNI 46 di Jalan Sudirman. Ya, satu orang tersangka, dia adalah pemilik, pengguna, pembuat dari email yang dia buat sendiri, namanya adalah recruitment.callbni@gmail.com, dan juga nomor HP yang dia. Karena memang modusnya adalah melalui akun yang ada, email yang ada, terus bisa menghubungi dia, kemudian dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang ada, itu modusnya. Dia melakukan rekrutmen karyawan BNI dengan menggunakan logonya juga logo BNI. Nanti saya akan lihat, sekalian saya jalankan saja sini. Ini adalah logo lowongan kerja yang dia buat sendiri, ya. Ya, yang terlihat seolah-olah dia buat. Yang dibuat ini diadakan oleh pihak Bank BNI melalui situs internet website dari rekrutmen bni.snaphan.com, ya. Ya, ini palsu yang dibikin. Nanti kita jelaskan juga yang mana sebenarnya yang aslinya. Ya, kemudian setelah itu dia buat persyaratan apabila ada yang sudah mulai mendaftar, ya, ada mulai mendaftar, baru dia buatkan satu langkah-langkah persyaratan. Persyaratan pertamanya adalah ada yang namanya uang biaya transportasinya yang akan disiapkan sebesar 1,7 juta. Jadi bila ada yang berminat, sudah mendaftar, sudah sesuai dengan prosedur yang dia sampaikan, mekanismenya seperti apa, orang korban ini mengisi, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah ada biaya transportasi yang harus disiapkan bagi para orang yang akan melakukan melamar kerja tersebut di PT BNI tersebut dengan membayar 1,7 juta. Tersangkanya atas nama MTN. Dia tempat tinggalnya ini di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin kalau saya sebutkan teman-teman sudah tahu, setiap penipuan menggunakan media sosial ini rata-rata orang yang memang di desanya dia, di daerah Sulawesi Selatan. Mau yang namanya mama minta pulsa, macam-macam itu, ya. Dengan menggunakan media sosial, atau Anda dapat hadiah undian harapan dari PT mana, silakan klik di akun ini, nanti ikuti langkah-langkahnya. Ini memang ada desanya khusus, memang mereka ini pelaku-pelaku. Setiap kita pelaku kita ambil, itu masuk ke dalam satu daerah, kabupaten maupun desa tertentu yang maksud ditentukan. Nah, ini satu MTM ini yang kita amankan hari Sabtu kemarin. Kita
berhasil menangkap yang bersangkutan, sekarang sudah kita jadikan tersangka. Ya, motifnya adalah ini masalah ekonomi, memang itu kerjanya, bahkan pendidikannya tentang ini pun tidak ada. Ini lulusan itu lulusan yang tidak punya expert di bidang IT, tapi dia otodidak, yang rata-rata hampir teman-temannya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Setelah kita dalami, bukan cuma BNI saja, ternyata di sini ada PT dari kemudian tadi. Ini cukup banyak gitu yang sudah dia labur jual. Ini dari Pertamina, Rekrutan Pertamina, juga dari Wika, Angkasa Pura Logistik, Angkasa Pura Solusi, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain, BUMN. Pengakuannya dia bekerja sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Kami masih mendalami terus karena kemungkinan masih ada korban-korban yang lain. Ini yang baru kita dapatkan adalah korban yang melaporkan adalah dari BNI. Ya. Hitungannya dia sudah bisa meraup sekitar dari tahun 2020 sekitar 40 juta rupiah. Itu pengakuannya, tapi kami masih terus akan dalami nanti. Ya. Karena memang yang melapor dari pihak BNI, ya, sekalian saya sosialisasikan. Sebenarnya kami mengharapkan dari BNI datang ke sini biar masyarakat itu tahu. Jadi untuk PT BNI sendiri sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ambil keterangan bahwa untuk akun resminya BNI itu melalui website www.bni.co.id. Ya. Ini website khusus daripada BNI, juga emailnya memang betul recruitment@bni.co.id. Ini adalah akun resmi dari PT BNI yang ada. Nah, dia gunakan ini memang hampir mirip dia gunakan, tapi itu adalah akun palsu. Banyak masyarakat sebagai pembelajaran juga bagi masyarakat juga ini. Ya, jangan cepat terpengaruh dengan ini, lebih bagus bertanya langsung datang kepada PT Bank misalnya ke BNI ada pembukaan pendaftaran lowongan kerja, lebih bagus langsung datang ke kantor BNI terdekat dan menanyakan secara langsung melihat isi situ apa sih memang bagaimana persyaratannya melalui media sosial, akunnya seperti apa, websitenya seperti apa, emailnya seperti apa yang ada di perusahaan-perusahaan yang memang resmi. Ini yang sudah kita ungkap teman-teman semuanya, dan sekarang kita sudah proses yang bersangkutan. Ini kita persangkakan di pasal 35 Undang-Undang ITE, kemudian juga di pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancamannya cukup tinggi, 12 tahun penjara dan denda sekitar 12 miliar rupiah. Ya, kami masih terus mendalami tersangka ini, apakah kemungkinan ada lagi tersangka yang lain, karena kalau kita hasil pendalaman oleh teman-teman penyidik, bukan cuma satu saja PT yang dilakukan penipuan atau menggunakan namanya PT BNI, tetapi rupanya di kantor-kantor BUMN yang lain pun dilakukan, termasuk Pertamina, ada PT Wika ini juga sama, BUMN, juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain, ya, yang ada yang kita temukan di dalam laptop daripada si pelaku.